Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Novita Maharani dengan NPM 2103010068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah pemikiran ekonomi masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui, sahabat Nabi yang menjadi Khalifah Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mari kita bahas khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay al-Tami'i al-Quraisy. Adalah nama sahabat Nabi yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq sendiri didapatnya dari Rasul karena sifat kejujuran dan mengatakan hal yang benar. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar adalah keturunan seorang bangsawan yang dimana masa mudanya sangat masyhur karena kebaikan budinya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah adalah hasil musyawarah para sahabat-sahabatnya. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut: melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat, mengembangkan Baitul Mal, dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal secara individu. Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun, dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufal bin Abdul Uzza al-Quraisy. Biasa dipanggil dengan Abu Hafs atau anak singa, dan digelar Al-Faruq atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Ia lahir di Mekah tahun 40 sebelum Masehi dan memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Umar adalah seorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca. Dan ia selalu diutus untuk mewakili sukunya dan menjadikan kebanggaan kaum Quraisy. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu kebijakan pendirian Baitul Mal. Dalam catatan sejarah, pembangunan situasi administratif Baitul Mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahran dan membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Khash sebesar 500 dirham, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayaran Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, Departemen Jaminan Sosial. Kebijakan yang kedua adalah kepemilikan tanah. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas dengan kebanyakan daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Yang ketiga yaitu kebijakan zakat. Pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang lebah tidak berbayar usr, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Kebijakan yang keempat yaitu usr. Ada perbedaan versi menurut tingkat ukuran usr yang ditetapkan Umar. Tingkat keukurannya yang paling digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk pedagang kafir zimmi, dan 10% untuk kafir harbi, dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham. Yang kelima, sedekah dari non-muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternak kecuali orang Kristen, Bani Taglib,
yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Yang keenam yaitu koin. Pada masa Nabi, sepanjang masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, koin mata uang sering dengan berbagai bobot setelah dikenal dengan Jazirah Arab seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham, sebuah koin perak. Yang ketujuh, klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. Ada pendapatan zakat dan usr, pendapatan khums dan sedekah, pendapatan haraj, fah, izah, usr atau pajak perdagangan, dan sewa tanah, dan pendapatan lain-lainnya. Yang kedelapan, pengeluaran. Di antara alokasi pengeluaran harta baitul mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Umar bin Khattab meninggal pada waktu subuh dalam usia 63 tahun saat sholat subuh bersama kaum muslimnya. Ia ditusuk dari belakang dengan pisau beracun oleh Abu Lulu Fairuz al-Farisi. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Umawi al-Quraisy, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Zul Narain karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan Ashabikunal Awalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah pada masa pemerintahan yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Umar bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Ciprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru meliputi pembangunan perairan, pembentukan organisasi kepolisian dan menjaga keamanan perdagangan, membangun gedung pengadilan untuk penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia dan individu, dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari sebelumnya itu 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Utsman bin Affan meninggal dunia karena dibunuh oleh utusan dari Kufah, Basrah dan Mesir karena menginginkan Utsman memecat para gubernurnya yang notabene adalah kerabatnya sendiri. Wafat dalam usia 82 tahun yaitu pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Lahir pada tahun Gajah ke-13, beliau merupakan keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW dari putrinya Rasul Fatimah Az-Zahra. Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay, ibunya digelari wanita Bani Hashim. Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talha, Zubair ibn Alwan, dan yang lainnya. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik Asr bin Harits. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya meliputi pendistribusian sekutu, pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang hanya menyisihkan cadangannya saja.
Kedua, pengeluaran angkutan laut dihilangkan. Adanya kebijakan pengetaan anggaran. Pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Mulyam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat pada usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.